Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mereview tentang perhitungan ya. Kalau Pak Gofur mereview tentang layout, kalau saya akan review tentang perhitungan karena kebetulan AutoCAD saya tidak berfungsi dengan semestinya, error-error terus. Jadi ya sudah saya langsung ke perhitungan saja. Kebetulan ini punya teman Anda, Mas Bagus Krisna. Mas Bagus Krisna sebagai perwakilan ya. Saya sudah lihat yang lainnya ya mostly hampir sama lah ya. Nah ini sekarang kita bahas tentang Bilka System. Kebetulan ini punya Mas Bagus Krisna itu tipe kapalnya adalah tanker. Dimana kalau diameter utama Bilka untuk kapal tanker itu memang berbeda perhitungannya dengan kapal passenger atau dry cargo gitu ya. Nah, ini Anda bisa lihat di PKI yang 2.3 ya. Ini 2.3, ini tanker. Untuk tanker diameter utamanya DH sama dengan 3 dikalikan akar B plus H kali L kompartemen ya, L1 plus 35. Kalau untuk kapal dry cargo atau passenger ship, Anda bisa menggunakan rumus DH sama dengan 1,68 kali akar B plus H kali L plus 25. Kalau di sini L-nya LPP begitu. Kalau yang tanker L-nya itu L antara cover dam dan pump antara cover dam atau pump room bulkhead sampai ke stern tube bulkhead. Jadi nanti Anda ini diukur atau dihitung dari panjang kan ini pump room. Kalau di tanker itu ada pump room. Pump room itu kan letaknya depannya kamar mesin ya kan ya. Nah, jadi sekat kamar mesin, habis itu ada overdam dan terus ada pump room ya. Nah, setelah itu pump room itu biasanya kan gini, sekat kamar mesin, pump room, terus cover dam. Biasanya gitu juga kan. Nah, itu di pump room itu ada sekat diukur ke belakang sampai sencium bulkhead. Itu berapa panjangnya. Di sini Mas Krisna mendapatkan angka 20,4. Nah, ini saya nggak cek karena nggak cek gambarnya karena nggak bisa buka. Jadinya ya sudah ini boleh dihitung kembali atau dipastikan sendiri begitu ya. Jadi setelah menghitung diameter utama dengan rumusan ini, dengan rumusan yang ada di buku PKI tadi, di rules PKI itu. Nah, ini jangan salah juga sebut. Tadi kalau PKI itu kan tadi N2.3 ya kalau untuk tanker. Kalau yang bukan tanker, yang dry cargo sama passenger kan 2.3, 2.2. Kalau ini Mas Bagus Krisna salah ini ya. Ini 2.3 ini harusnya begitu. Nah, terus setelah itu kan Anda sudah mendapatkan diameter utamanya berapa, nominal diameternya, offset diameternya berapa, sehingga nanti bisa dicocokkan di ini, dicari untuk schedule-nya berapa, itu dicari di EPA 574, sesuai yang dijelaskan Pak Gofur, Anda sudah paham ya. Nah, tapi ini itu 114,3, apakah aktual offset diameter 141,3 ini mendekati ini, angka ini, kan ya belum tentu ya, karena saya nggak lihat tabel sebelumnya begitu. Nah, ini Anda bisa pastikan kembali yang mendekati angka 114,3 ya. Kalau ada yang lebih dekat ya, maka harus cari yang mendekati saja begitu. Nah, kemudian sudah di sini tersedia info untuk insert diameter, nominal thickness berapa begitu ya. Terus kemudian baru Anda menghitung ini S ini calculate thickness ya, atau minimum thickness untuk kalkulasi gitu. Nah, terus kemudian untuk perhitungan diameter pipa cabang, ini kok menggunakan rumus diameter utama, harusnya kan berbeda. Jadi pipa cabang itu tidak sama dengan pipa utama. Pipa cabang biasanya lebih kecil daripada pipa utama ya kan. Nah, maka dari itu Anda harus jeli baca kelasnya. Ini ada tulisan other term as in formula 4 dan 5. Formula 4 dan 5 itu kan ini punyanya dry cargo dan passenger ship. Jadi kalau selain diameter utama yang diatur oleh tanker untuk PKI ini,
yang diatur oleh BKI untuk tanker ini, maka Anda bisa menggunakan rumusan ini untuk menghitung yang lainnya, other term. Dan ini ada tulisan, branch Bilka pipe are to be dimensioned in accordance with 2.2 loh ya. Maka ini kan 2.2, ya berarti bisa Anda menghitung dengan branch Bilka pipe dengan rumusan DZ sama dengan 2,15 akar B plus H kali L plus 25, begitu. Jadi kalau untuk yang tanker nanti jangan bingung. Ini tuh salah ya, harus dibenarkan ya. Oke. Terus kemudian Anda cari offset diameternya. Dapatkan offset diameternya berapa, yang mendekati angka DZ yang ketemu tadi berapa, terus kemudian Anda cari dengan pendekatan di EPL 574, terus kemudian mendapatkan inset diameter dan tebalnya berapa begitu. Terus untuk kapasitas pompa Bilka Anda bisa menggunakan rumus ini juga. Untuk kapasitas ini Q sama dengan 5,75 kali 10 pangkat min 3 DH kuadrat ya kan. Nah, maka ini sudah benar ya. Ini jangan lupa diganti kalau salah ya, tapi ini sudah benar kebetulan. Oke. Terus untuk kecepatan aliran, ini Anda bisa reverse to JL Malaysia yang saya berikan di apa ya, di Google Classroom ya. Oke. Terus kemudian untuk perhitungan head, saya sudah nggak cek lagi, Anda lebih paham ya kan. Cuma ini yang perlu saya garis bawahi. Konstanta ini, kalau Anda tidak punya literatur, ini sebenarnya ada sih bukunya Marine Machinery-nya Sularso ya. Tapi kalau Anda tidak punya buku itu atau tidak punya literatur lain, Anda bisa mencoba nyari di internet. Kalau misalnya tidak ada di internet, ya baceman terpaksa ya, bacemannya kakak kelas Anda. Tapi Anda juga bacemnya itu harus cerdas, harus bijak ya. Jadi kalau SDNRV ini sampai 15 atau 10 koma itu enggak mungkin. Jadi kalau konstanta itu ya paling banter itu 1,5 atau 1, berapa gitu ya. Intinya dia tuh enggak lebih dari 2. Intinya dia itu enggak lebih dari 10 gitu. Enggak mungkin kalau konstanta sampai 10. Konstanta ini kan ya kayak kayak apa ya? Kayak losis lah, semacam losis gitu loh ya. Jadi enggak mungkin gede-gede gitu. Sehingga nanti kalau ini sampai besar, ini kan faktor pengali tuh. Nanti ini totalnya juga besar juga sehingga nanti head losses Anda juga besar dan itu mempengaruhi perhitungan pencarian pompa begitu ya. Jadi sehingga nanti ini tuh sangat berpengaruh tadi dengan perhitungan yang tadi. Oke ya, terus kemudian cari spek gitu. Nah, ini perlu ditanyakan lagi, apakah untuk kapal tanker itu pakai centrifugal pump. Setahu saya kalau tanker itu kan nanti bisa jadi ada ini apa itu namanya tumpahan-tumpahan minyak lagi walaupun dia uh, di bilka apa ya bilka bersihnya tanker misalnya seperti itu. Tapi itu juga kemungkinan bisa tercampur dengan oli minyak gitu ya. Sehingga tipenya pompanya itu bisa jadi screw pump begitu. Tapi ini Anda harus baca kelas ya. Ini harus Anda baca kelas. Kelas mengatakan dia bisa sentrifugal atau screw pump begitu. Kalau misalnya kapal lain, kontainer atau kargo, itu sudah tidak diragukan lagi, dia pakai centrifugal pump gitu, sehingga dia bisa menggunakan CS pump begitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah perhitungan untuk oily bilka system. Nah, oily bilka system ini sebelum Anda masuk ke perhitungan pipa utama gitu. Ini Anda harus menghitung untuk kapasitas-kapasitas apa ya? Kapasitas dan volume kayak beach well. Beach well itu kan sumber bilkanya, kotakannya itu berapa panjangnya, lebarnya, tingginya sehingga ada volume di situ. Terus kemudian ada ini oily bilge water collecting tank ya kan. Nah, itu Anda juga harus menghitung kapasitasnya dan volumenya kan ya tentunya. Nah, terus baru Anda menentukan OWS. OWS juga ada penentuannya. Nah, OWS itu juga ada dua tipe, ada yang include with pump, ada yang tidak include with pump. Berarti kalau tidak include with pump, Anda harus tahu headnya berapa. Dari oily waste collecting tank menuju ke OWS gitu. Nah, kalau misalnya Anda memilih spek yang OWS-nya ada pompanya, enak. Pompanya Anda nggak usah ngitung gitu, tapi Anda harus tahu headnya berapa begitu. Nah, kemudian ini berbeda loh, pompanya OWS sama pompanya oily bilka system itu beda.
Jadi kalau pompanya OWS itu ya di alat OWS itu loh, di alatnya OWS yang ada apa ya, ada cembungan atasnya itu kayak bentuknya kayak alien, nah gitu. Nah itu bisa include with pump, bisa nggak include with pump gitu. Jadi bisa include, bisa exclude begitu. Nah, sedangkan kalau oily build system, pump, oily build pump beda lagi ya dengan OWS gitu. Nah, kalau oily build pump yaitu untuk pompa untuk sistemnya. Jadi maksudnya gini, ngambil air yang campur minyak tadi di beach well di kamar mesin dan di after apa ya, after peak tank gitu ya misalnya. Nah, gitu atau khusus di kamar mesin atau di pump room gitu toh begitu. Nah, itu yang fungsi dari ini oily pump begitu. Sedangkan kalau OWS pump itu cuma fungsinya untuk meresirkulasi, menyalurkan tadi yang kandungan air ya, misalnya kandungan air tadi itu yang kurang dari kandungan minyak yang ada di air kurang dari 5 ppm, maka dia akan dibuang langsung ke overboard gitu kan. Nah, terus sedangkan untuk membuang sisanya itu kan dia dibuang lagi ke bisa ke slug tank, bisa ke oily pills collecting tank ya kan. Nah, maka dia kan butuh pompa untuk melakukan hal tersebut begitu. Jadi di OWS itu ada include with pump atau exclude exclude pump begitu. Nah, Anda harus hitung itu. Jadi di sini tuh sebelum menghitung pipa utama dan lain-lain ini kayaknya kalau misalnya OWS tanker itu kan sudah ikut jadi satu dengan pipanya yang di sini ya, yang di sini ini sebenarnya. Jadi Anda langsung fokus ke kapasitas saja gitu, ke kapasitas-kapasitas untuk atau volume-volume untuk masing-masing tangki gitu. Anda juga harus mengacu kepada Marpol ya untuk tangki ini oily waste collecting tank, oily waste collecting tank gitu. Jadi ini ada salah satu contohnya ya. Jadi untuk sistem bilga kamar mesin itu ada perhitungan ukuran Boswell, panjang lebar tingginya berapa yang diinstal. Nah, kalau nggak salah ukuran Boswell itu kalau nggak salah ada di kelas ya, berapanya itu disyaratkan gitu kan ya. Terus ada volume, kalau nggak ukuran ya volume kalau nggak salah. Terus ada lagi perhitungan kapasitas oily waste collecting tank. Nah, oily waste collecting tank. Nah, ini berapa? Volumenya berapa? Terus kapasitas flat tank itu juga sesuai dengan aneks 1 Marpol. Nah, ini kan bukan di kelas ya, tapi dia sesuai dengan ini standar ya. Nah, jadi ada aneks 1 Marpol. Nah, gitu kan. Nah, ini rumusnya V sama dengan K1 kali C kali T. Lah, C itu adalah konsumsi bahan bakar dan D atau T ini lama hari atau maksimum perjalanan dari pelabuhan ke pelabuhan. K ini untuk konstanta begitu. Nah, sehingga untuk kapasitas keperluan bahan bakar ya itu kan fungsi dari power plus SFOC ya. Nah, itu dikali lama perjalanan begitu. Nah, terus baru Anda tahu C totalnya berapa sehingga Anda bisa menghitung volume sludge tank. Begitu. Terus dimensi slotting yang direncanakan itu tahu karena sudah tahu volume. Kalau sudah tahu volume kan Anda tinggal perkirakan panjang lebar tingginya berapa sehingga volumenya hampir sama dengan ini, begitu kan ya. Nah, baru Anda mencari spesifikasi OWS. Nah, apa OWS-nya? Tipenya apa? Apakah dia include with pump atau dia tidak include dengan pump begitu. Kalau dia include with pump, dia butuh kapasitas pompanya berapa dan lain-lain gitu ya. Terus ini setelah itu Anda juga perlu menghitung pompa untuk oily bilka. Jadi untuk oily bilka system Anda harus menghitung pompanya lagi gitu. Nah, ini dia pakai screw pump, wajib screw pump ya. Jadi ini di luar dari CS pump ya. Oke. Nah, terus baru menghitung ini kapasitas-kapasitas terus apa itu namanya? Head-head gitu. Begitu.